Haleluya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam persekutuan yang intim dan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda, dengan situasi, dengan ruangan, waktu yang berbeda-beda, tapi saya yakin dan percaya kita memiliki Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya dan kasih cintanya Tuhan yang dahsyat, yang telah menyatukan kita semuanya. Shalom yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami saat ini. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan sangat sempurna. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Dan mari kita terus menyadari, mari kita terus menikmati cintanya Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik. Dan mari kita terus berjuang, belajar bersama-sama untuk mengucap syukur di dalam segala situasi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya baik. Semua baik. Semua baik karena ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Semua baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Ampuni setiap kemelesetan kami. Kami mau berjuang di dalam perkenan-Mu ya Tuhan. Kami mau berjuang untuk menuju perkenan-Mu ya Tuhan. Sekalipun Kau tahu berat secara daging kami, jatuh bangun kami alami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, yang menopang, menuntun kami. Kami percaya kami bisa karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Bapa, malam ini Tuhan kami bersyukur, kami bisa berkumpul, kami beribadah bersama-sama di dalam hadirat-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Allah kami yang hidup. Tolong kami semuanya. Perkenanan-Mu atas kami dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang memimpin pujian. Dan urapi setiap kami satu persatu yang mengikuti secara Zoom saat ini dan yang mengikuti YouTube saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami memulai dengan sukacita dan semangat yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Banyak yang Tuhan berbuat di dalam hidup kita, semua baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup, ku Syukur Bapa, Yesus. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati,
kami bersyukur. Amin, amin. Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa, kasih setiamu yang besar di dalam hidup kami, tiada ada habisnya, selalu baru rahmat-Mu setiap hari, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, kami bersyukur apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Rancangan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kasih setiamu, cinta-Mu yang nyata, kasih-Mu yang ajaib. Kami percaya, kami aman dalam naungan-Mu, kami aman dalam perlindungan-Mu, kami aman dalam dekapan-Mu, kami aman, kami tenang, karena Kau yang memegang kami, Kau yang memegang kendalikan hidup kami. Terima kasih Allah yang hidup, terima kasih Allah yang perkasa, yang mulia, yang memerintah untuk selamanya. Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan di sepanjang hidup kami. Arah dan tujuan hidup kami hanya Engkau, Yesus, hanya Engkau, Sang Penjunan. Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan. Kami percaya, Yesus. Hanya di dalam naungan-Mu kami aman, kami tenang. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mau terus stay dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena di luar dari hadirat-Mu sakit, Tuhan. Ketakutan melanda, kegelisahan melanda di luar Engkau. Kami mau terus, Tuhan, Kau tawan setiap kami. Engkau tawan setiap kami, pribadi lepas pribadi, satu persatu. Bahkan suami, bahkan anak-anak kami, bawa kami, tawan kami, Tuhan. Sehingga kami terus lurus di hadapan-Mu. Sehingga kami terus, Tuhan, di dalam perkenanan-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Sekalipun menjerit, tawan kami, tawan kami, tawan kami. Kami menyerah di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan Amin, amin, amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah bibir lidah kami penuh dengan ucapan syukur setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, ucapan syukur itu ada power yang besar di dalamnya. Tuhan disenangkan ketika kita mengucap syukur. Mari terus kita berjuang. Tidak mudah untuk bisa mengucap syukur. Mari kita bersama-sama merasakan kedahsyatan dari ucapan syukur. The power of bersyukur. Saya selalu bilang bersyukur. Yuk, setiap hari kita mari kita bersyukur. Apapun. Dan kita rasakan betapa powernya luar biasa. Sebelum kita pujikan, satu-satunya yang kuandalkan, saya mau bersaksi. Beberapa waktu sejak di sini, di mana saya sakit, di mana Bapak Gembala kita, Kak Beni, yang sebentar lagi, ini sudah bulan ke-6, di mana awal bulan, itu sudah janjian sama dokter, BPJS kami itu belum bayar lama, dari tahun kemarin ya, saat opnam itu terakhir ya. Biasanya. Dan banyak bulan pokoknya, besar sekali. Sedangkan awal bulan ini harus dipakai. Biasanya saya sering kali cerita-cerita itu sama Sally kalau untuk keuangan. Saya diam. Tapi dibilang diam. Berdoa, Tuhan kirim. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, BPJS lunas, dan sebentar lagi belakang rumah. Ini kan saya menghadap ke sana. Ini ruang tamunya, keluarnya dari sini, jadi belakangnya sana. Begini-begini ya saudara ya. Mulut tetangga yang luar biasa begini-begini. Dan puji Tuhan kami nikmati, bersyukur terus. The power of bersyukur itu tadi. Powernya besar sekali. Dan Tuhan tolong, kamar kami sudah ada atapnya sekarang. Plafon. Atap ya, lupa plafonnya. Puji Tuhan, haleluya. Kamar itu kami akan pakai untuk kita beribadah. Jadi saya berharap ini adalah malam terakhir kita di luar sini. Jadi saya bebas, rasa bebas gitu. Dalam nama Tuhan Yesus biar nggak ada komplain malam ini. Saya menikmati, saya percaya Tuhan menyertai ibadah kita.
mulai hari Rabu kita sudah ibadah di dalam kamar yang sudah ada plafonnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dan puji Tuhan, laptop sudah terbeli dengan harga yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman bersama-sama kita pujikan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau kekuatan kami, Engkau kedamaian bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dengan kelimpahan kebaikan. Seperti firman-Mu Engkau janjikan bagi kami. Ketika kami mengetuk pintu, Engkau bukakan. Ketika kami mencari Engkau sungguh-sungguh, maka kami akan menemukan Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau tabib yang ajaib. Engkau menyembuhkan setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami. Terima kasih untuk Bu Yuni yang malam ini ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan hamba-Mu dari kemarin demam ya Tuhan. Terima kasih. Terus berkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus.
Tuhan, hamba juga bersyukur untuk Teh Jenny yang merawat adiknya yang saat ini sehat dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau terus topang Teh Jenny untuk bisa merawat adik yang terkasih Tuhan. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang dari Tuhan untuk adik Jenny. Dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini masih isoman. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu terus dalam hidup anak-Mu ini. Sehingga kedua anak-Mu ini di rumah di mana Engkau menempatkan. Tuhan, terus menjadi berkat, menjadi saksi-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Sehingga satu rumah semuanya bisa melihat Tuhan melalui peristiwa Jenny dan adik. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ketenangan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Hamba terus memberkati CWT. Terima kasih Tuhan. Kau berkati CWT Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan. Dengan jamaah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan. Dengan firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambutnya. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, yang pasti bertumbuh dan berbuah-buah, yang akhirnya bisa Engkau nikmati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan-Mu yang baru. Wibawa, otoritas wibawa ilahi atas hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, tegur kami, didik kami, ajari kami melalui firman-Mu. Murnikan kami dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu dengan hati yang bersukacita dan semangat yang baru. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Semuanya. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Karena luar biasa yang bukan biasa-biasa saja. Kita harus menjadi pemenang dan kita bukan biasa-biasa, tapi kita luar biasa. Amin. Seperti yang dibilang Mbak Ririn kemarin itu memang saya sakit. Senin sore saya pulang itu di Medan itu ada kota namanya Kabupaten Lubuk Pakam. Saya pulang dari sana sore. Saya pulang masih enak ini badannya, tapi kok agak enggak ini ya. Saya ngomong-ngomong di ruang tamu sama suami saya, sama anak-anak. Terus kok tiba-tiba badan saya nggak enak. Langsung saya makan dikit. Terus kebetulan di depan itu ada yang jual itu. Indomie, ayam penyet gitu depan rumah itu. Langsung kita panggil. Terus kok makannya kurang enak ya ini. Berarti udah nggak ini. Terus malam itu saya sempat WA-an sama Mbak Ririn gitu. Gimana kabarnya gitu. Baik, oh, bla bla gitu toh. Kok tambah nggak enak nih badan. Saya minum paracetamol, saya minum amoxicillin sama ambrosilin. Obat itu. Saya minum lumayan, tapi begitu proses obatnya hilang, kambuh lagi meriang. Wah, ini udah nggak benar ini. Udah nggak benar, saya pikir gini. Saya minum obat kok belum sembuh. Tapi saya nggak mau ini ya. Dulu aja yang lebih parah aja, saya nggak pernah mau ini menyerah dengan apapun gitu loh. Terus kenapa bisa gini gitu? Pagi jam 3 saya ambil obat lagi, saya minum. Ya, begitu juga. Habis reaksi obatnya, balik lagi itu sakitnya gitu loh.
pas kemarin itu saya sampaikan sama Kak Beni sama Mbak Ririn, tapi saya usahain hari Rabu kita ini persekutuan lagi, saya bilang begitu. Tapi ternyata nggak bisa, masih meriang, makin meriang badan saya. Ini nggak benar ini. Saya lebih bagus istirahat, benar-benar istirahat. Tapi kembali saya bilang, jangan pernah menyerah sampai apapun batas-batas titik. Udah mentok itu jangan pernah menyerah. Udah mentok juga jangan pernah menyerah. Ternyata saat ya kalau dibilang itu bukan ngeyel ya. Kalau orang Jawa bilang ngeyel, bukan. Yang kita menyerahnya itu positif gitu loh. Jangan menyerah dalam arti yang positif, kita harus garis bawahi positif ya. Jadi pada malam hari ini kita juga bisa bertemu, berkumpul bersama, walaupun melalui Zoom, tapi hati kita dipersatukan dengan doa-doa kita, dengan persekutuan ini, Tuhan Yesus hadir. Jadi sebelum kita mulai, saya mau menyanyikan tentang roh yang hidup. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk firman Tuhan. Saya akan nyanyikan lagu Roh yang Hidup ya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kau buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Allah Roh Kudus, pada malam hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman yang keluar dari mulut hamba ya Tuhan. Urapi firman yang keluar dari mulut hamba ya Bapa, agar firman-Mu sampai ke tanah yang benar-benar begitu suburnya ya Tuhan. Sehingga kami yang ada di sini semuanya Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Jangan biarkan kami menjadi manusia biasa saja, tapi kami mau menjadi manusia yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ini adalah karena anugerah-Mu.
bukan karena kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan secara kebetulan. Tidak ada yang kebetulan bagimu ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada malam hari ini, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi pedang bermata dua ya Bapa, mengena bagi yang mendengarnya, begitu juga mengena bagi hamba yang menyampaikan firman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, urapi kami semuanya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Saya mau bilang sama teman-teman, saudara-saudara semua ini, bahwa malam ini saya kasih judul khotbah kita adalah hidup adalah pilihan. Hidup kita sekarang, kita datang bersekutu di sini itu juga karena pilihan kita. Kita mau keluar dari persekutuan ini juga karena pilihan kita. Jadi saya ambil judul itu, hidup adalah pilihan. Kita mau maju, itu adalah pilihan. Kita mau mundur, itu ada pilihan. Kalau kita juga mau stuck, itu juga pilihan. Jadi kita adalah manusia yang bebas, yang menentukan sikap pilihan kita mau yang positif atau mau yang negatif. Tapi bersama Tuhan Yesus, kita harus bisa benar-benar memilih yang benar. Karena kita adalah anak pilihan. Makanya hiduplah menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Maaf, kacamata saya kabur. Kita itu Tuhan Yesus bilang, kamu adalah anak raja, karena aku adalah raja. Jadi kita menjadi anak-anak raja. Kita menjadi anak-anak raja juga pilihan. Jadi dalam hidup, hasil rangkaian dari pilihan itu nanti ada hasilnya. Kalau kita pilihan kita, aku males sih. Mau ke sini males sih karena hujan. Kebetulan untuk saudara-saudara semua yang ada di Tiongkok, halo Jenny, benar ya Jen, Medan ini diguyur hujan, udaranya juga enggak enak ya, dingin. Jadi waktu bilang itu Tiongkok itu waktunya itu dingin, udaranya minus, bahkan sangat dingin banget. Jadi saat udara di Medan ini, suasana Medan ini lagi mendung, hujan gitu. Saya ingat saudara-saudara semuanya yang di Tiongkok, saudara terkasih. Wah, ini aja belum seberapa ya, tapi saya udah kedinginan gitu loh. Apalagi anak-anak itu kadang nggak bisa kalau nggak pakai AC, aduh udah dingin, mana lagi saya sakit. Yang saya ingat itu teman-teman semua yang di Tiongkok nih, wow, gimana ya mereka tetap sehat lah. Dalam hati saya berdoa teman-teman semuanya sehat-sehat biar kita bisa tetap bersekutu lagi. Kembali bahwa hidup adalah pilihan, itu hidup adalah rangkaian dari hasil dari pilihan kita yang saya bilang tadi. Pilihan kita apa? Iman kita kepada Yesus Kristus. Ya kan? Sehingga kita jadi berkemenangan di dalam Dia. Kalau hidup, semua itu pilihan. Jadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, itu pilihan kita. Sebagai anak-anak terang, jangan pernah mau memilih yang bukan hidup yang tidak berkenan dengan Tuhan. Bagaimana? Kita harus punya iman. Jadi untuk punya iman, mari kita buka Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Kita buka sama-sama ya. Yakobus 1. Saya buka Alkitab saya itu dari handphone aja biar lebih cepat. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Saya baca ya. Hendaklah ia memintanya di dalam iman,
Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Wah, ini di dalam Yakobus ini kan sudah ditentukan. Jangan setengah-setengah, ayo maju sekalian atau mundur. Kata Tuhan itu jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku dia akan muntahkan kita, muntah loh. Bukan maksudnya masih diiniin, bukan. Langsung dia muntah. Dia tidak mau suam-suam kuku. Jadi jangan mendua hati, karena hidup kita adalah pilihan. Hidup yang percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Sehingga kebimbangan di dalam hati kita tidak boleh lagi. Saat ini kan kita sebagai orang Kristen itu kadang kita cuman hanya membaca firman Tuhan, walaupun terkadang kita kadang malas. Cuman mari kita teman-teman sama-sama saling mengingatkan. Sedangkan kita nonton TV aja mau, kita mendengar orang ngomong aja mau, kita membaca buku yang lain aja kita mau, kita membuka WA aja kita mau. Kenapa kita tidak mau membaca Alkitab? Ayo, teman-teman, saya minta, mari kita punya kegerakan. Ini kan mumpung masih awal bulan nanti untuk Maret ya. Kita udah ketinggalan bulan Januari, Februari itu. Mulai kejadian sampai Wahyu, pasti kita bisa habis khatam. Bukan hanya Al-Quran aja, itu khatam itu artinya kan habis, selesai. Jadi ayo kita khatamkan. Mulai saya tetap ingatkan buat teman-teman, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang bahwa hidup kita adalah pilihan untuk berkenan di hadapannya, bagaimana kita mau tahu kebenaran firman Tuhan kalau kita sendiri aja tidak mau mendengar firman Tuhan dan tidak mau membacanya gitu loh. Memang terkadang agak susah gitu. Tapi kan sekarang udah ada handphone, mau kemana pun itu, ada ya. Hari ini aku harus baca dari Kejadian 3 ayat. Percaya teman-teman, selama 365 hari pasti kita selesai baca firman Tuhan dari Kejadian sama Wahyu. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kita tidak hanya mendengar, tapi kita bisa melaksanakannya. Dengan apa? Ayo kita baca firman Tuhan. Saya pikir kemarin itu waktu saya sakit, ini jangan-jangan kambuh lagi sakit saya udah mulai takut. Karena udara yang tidak enak di Medan itu, udaranya yang mendung itu, ini membuat kondisi tubuh kita itu nggak bagus. Imun tubuh kebetulan saya ada sakit ya itu, tapi saya tidak memikirkan itu. Saya bilang, saya tidak akan pernah menyerah kapanpun untuk dalam hal apapun, dalam hal kembali lagi saya bilang yang positif. Jadi untuk hidup adalah pilihan, ada 3 di dalam kehidupan kita, yaitu jangan pernah kita menjadi bimbang untuk memilih. Kristus adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bimbang kayak kita berdoa gini, waktu saat saya sakit kemarin itu saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Terus saya bimbang, benar nggak? Saya kan punya penyakit ini Tuhan, apa benar nggak bimbang? Itu kan nggak akan bisa. Karena apa? Obat yang paling ampuh sekarang itu adalah semangat. Dan ada lagu itu katakan gini, hati yang gembira adalah obat, ya kan? Tapi kalau semangat yang patah katanya itu mengeringkan tulang. Ayo, mari kita semangat teman-teman. Amin, ada amin. Amin ya. Amin. Terus hanya ada diri dan kita harus bersandar kepada Tuhan. Seperti apa iman yang kokoh dan kuat? Iman yang kokoh yang kuat itu adalah ini saya ada itu iman yang mempercayai Tuhan.
setiap hidup, selama kita masih hidup kita punya masalah. Saya bisa berdiri di sini, bisa hadir di sini, saya bisa menceritakan di sini, ini adalah kesaksian hidup saya gitu. Jadi saya sampai dulu saya bilang setiap saya doa sama Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doa saya, lah Tuhan, di mana Engkau? Saya kadang menangis. Itu kita masih bayi rohani. Tapi di saat kita mengganti mindset, cara berpikir kita, pola pikir kita, saya ubah cara doa saya. Saya tidak mau lagi meminta sama Tuhan. Saya balik ngomong saat berdoa dengan Tuhan. Ya, kita berdoa itu kan berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Nah, saya udah nggak minta sama Tuhan, Tuhan, oh, aku sekarang lagi susah, berikan ini gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, sekalipun apa yang aku minta tidak Engkau jawab, Engkau tetap Tuhan di dalam hidupku. Sekalipun doa yang ku minta kepadamu, Engkau tidak menjawab, Engkau tetap Tuhan di dalam hidupku. Jadi jangan kita pernah kecewa atau kita doa. Tuhan itu bukan pembantu kita, bukan pesuruh kita. Tuhan, aku minta ini anak-anakku supaya ini gitu. Tidak. Tuhan bukan pesuruh kita, tetapi Tuhan adalah penjuru kita. Tuhan adalah gembala kita. Dia tahu yang terbaik di dalam kita. Jadi saya dengan kehidupan badai yang terjadi di dalam kehidupan saya bukan berarti saya jadi mengeluh lagi sekarang. Kata mengeluh itu udah hapus di dalam setiap kehidupan saya. Walaupun terkadang itu meracunin kehidupan saya, terkadang ada lah ini enggak. Jangan pernah buat saudara-saudara terkasih. Ya, saya sharingkan firman ini, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bilang Tuhan kenapa Engkau tidak jawab doaku. Jangan, kembalikan kepada Tuhan. Sekalipun Engkau tidak mendengar, tidak menjawab doaku, Engkau tetap Tuhan di dalam setiap kehidupanku. Engkau Allah yang bertahta di dalam setiap kehidupanku. Engkau Allah yang bertahta di dalam setiap langkah-langkahku. Harus begitu ya teman-teman, harus itu kita aminkan itu semuanya. Jadi yang saya bilang, iman yang mempercayai Tuhan atas mujizatnya walaupun kita tidak melihat atau mendengarnya. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Saya buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak lihat tapi kita percaya. Itu ada di di Ibrani 1 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Terus saya mau bilang sama teman-teman, bagaimana membangun iman untuk mengalami terobosan, untuk mendapatnya itu. Mari kita buka di Matius 14 ayat 26 sampai 32. Saya bacakan ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Jangan pernah bimbang. Sekalipun kita tidak melihat perkara kita, Tuhan
memenangkannya seperti yang kita inginkan. Jangan pernah bimbang. Petrus dipanggil Tuhan kan, ayo sini gitu. Pertama dia jalan, tapi karena ada gelombang-gelombang kecil, riak-riak kecil, dia takut, dia Tuhan sampai ini. Dia tidak percaya. Padahal ada saat itu Tuhan berserta dia. Sekarang saya mau tanya teman-teman, apakah sekarang ini di dalam setiap badai kehidupan kita Tuhan tidak ada? Ada. Tuhan adalah ya dan amin. Dulu dan sekarang sampai selama-lamanya dia ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu. Terus ayo kita jadi pemenang dan kita harus menjadi orang yang luar biasa gitu. Kenapa saya sampaikan ini terus? Saya mau teman-teman apa yang saya alami itu terpurukan yang saya sampai yang paling sedasar-dasarnya, teman-teman jangan merasa mengalaminya. Jadilah pemenang di dalam setiap kehidupan, jadilah orang yang luar biasa. Itu yang saya mau bangkitkan untuk teman-teman semuanya. Lebih dari pemenang. Ayo, itu pasti kita bisa semuanya. Untuk satu di antara teman-teman gitu ya, saya juga udah mulai ini akrab dengan Else, contohnya Mama Nina, satu persatu kita nanti bisa saling ini, nanti bisa kita chat-chat ke pribadi gitu toh. Kita harus bangun, kita harus semakin kuat, dan lewat kita nanti kita bisa menabur yang lain-lain lagi. Jadi pertama dulu dari diri kita, bangunlah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan sehingga masalah apapun di dalam setiap kehidupan kita itu akan selesai. Terus jangan pernah membawa permasalahan hidup yang tidak bisa kita atasin. Orang ada kok Tuhan kita percaya, tapi bukan berarti kita jadi malas-malas. Nanti Tuhan pasti selesaikan. Tidak dalam hal yang begitu. Kita harus imani dan kita langsung laksanakan. Seperti yang saya bilang, kayaknya ini ya, sering kali di dalam setiap kehidupan saya itu, bahkan saya dulu pernah di dalam pekerjaan saya itu sudah hampir menyerah, dan bukan hampir, bahkan sudah menyerah. Saya sampai bilang ke atasan saya dan saya siap. Saya telepon ke Jakarta, saya bilang apapun gitu, ada masalah gitu, apapun saya siap gitu. Tapi apa yang saya dengar bukan pemecatan saya, tapi semakin saya di posisi saya semakin diperkuat gitu loh. Jadi jangan pernah berpikiran negatif. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Memang seperti yang saya bilangi, apa itu gampang? Tidak ada yang gampang. Tapi kita perlu mulai dari kesetiaan kita, membaca firman Tuhan, kita jalanin, kita laksanakan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Buat teman-teman seperti yang di Tiongkok sana, apakah kalian tidak punya masalah? Kalian banyak masalah yang saya tahu. Jarak hubungan kalian, jarak jauh dengan saudara-saudara, misalnya Elsa pingin ketemu sama orang tua, pingin memeluk saudaranya, tapi jarak dan ini, itu juga masalah. Tetapi orang yang berpegang teguh sama Tuhan, itu tidak menjadi penghalang apapun. Ayo kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, hiduplah dari iman, kepercayaan kita semakin kuat. Bagaimana kita mau, jadilah ini, diri kita ini loh, diri kita ini cerminan kita tuh, kembali saya bilang kemarin itu waktu khotbah itu, cerminan kita, cerminan Yesus itu ada di diri kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Terus yang kedua, dibilang gini, kata Tuhan, tenanglah, jangan takut. Di Matius tadi yang kita bicara,
pas Petrus ini udah mulai terjatuh, tenanglah, jangan takut. Perasaan tidak dipercaya karena bisa dikelabui oleh rekayasa hati kita, sehingga kita tidak menjadi punya pegangan. Ini benar nggak Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Benar nggak Tuhan ada di dalam setiap permasalahan hidup kita? Jangan pernah ragu. Serahkan sepenuhnya 100% keteguhan hatimu kepada Tuhan. Dan saya bilang, sekalipun Tuhan tidak menjawab doa-doaku, saya bilang itu di dalam doaku, Tuhan tetap Engkau satu-satunya di dalam hidupku. Jadi saya enggak, kapan ya Tuhan Engkau jawab doaku? Tidak lagi. Saya sudah ubah mindset saya. Sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doaku dari permasalahan-permasalahan hidupku, Engkau tetap Tuhan di dalam hidupku. Itu yang selalu saya tekan di dalam hati saya. Jadi kira ubah mindset yang negatif itu saya hilangin. Belajar dari hal-hal yang kecil, setia dari hal perkara-perkara kecil, maka perkara-perkara besar apapun yang ada yang di dalam kehidupan kita pasti kita bisa lalui. Badai apa? Bukan kita nantang-nantangi Tuhan. Tuhan, beri badai yang paling berat kepadaku sampai aku nggak usah kamu kasih makan, enggak, jangan nantangi Tuhan, tapi katakanlah kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik, ya kan? Jadi pujilah Dia, sembahlah Dia, seperti pujilah Dia hai jiwaku, sembahlah Dia hai jiwaku, lakukan aja. Memang terkadang kita di sendiri, kadang saya itu kadang di kamar itu seperti orang gila. Pujilah hai jiwaku, pujilah Dia gitu. Itu tapi ada kelapangan kelegahan hati yang ada di dalam kehidupan saya, lapang. Setelah saya udah menyebutkan begitu gitu, ada kelapangan hati di dalam hati saya, kelegaan. Jadi dalam ketakutan saya, di saat saya udah sebutkan itu, ada perasaan apa ya? Saya bisa laluin tahap demi tahap, saya laluin. Step demi step itu saya lalui. Buat teman-teman, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, kalau orang yang dekat sama saya itu sangat-sangat banyak pergumulan, sangat-sangat banyak permasalahan. Saya mau menceritakan sama teman-teman semuanya. Banyak banget permasalahan saya, baik di dalam kehidupan pribadi saya, baik di dalam keluarga saya, baik di dalam pekerjaan saya, terlalu banyak permasalahan saya. Tetapi apakah saya tidak mampu berdiri tegak? Bersama Tuhan Yesus saya mampu berdiri tegak. Bersama Tuhan Yesus menjadi orang yang luar biasa. Itu di dalam kehidupan saya. Mungkin kita pribadi, lepas pribadi, nanti kita bisa omong-omongan. Saya bilang sama teman-teman, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, masalahmu belum terlalu besar dibandingkan masalah Tuhan Yesus. Masalahku yang begitu besar tidak begitu ada artinya di hadapan Tuhan. Dia menebus dosa di kayu salib. Kita, teman, maaf ya, masalah pekerjaan kita, masalah keluarga kita, masalah pribadi kita. Bagaimana untuk yang semuanya Tuhan tanggung salibnya, dia disalib gitu loh. Saat Tuhan disalib, apakah Tuhan berdosa? Apakah Tuhan bersalah? Tidak gitu loh.
pergumulan yang di dalam kehidupan kita, apakah itu bisa jadi buah-buah apa yang kita lakukan? Berarti itu kesalahan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak bersalah dan tidak berdosa, tapi dia tanggung. Jadi buat teman-teman, ayo teman-teman, mari pertebal iman dan keyakinanmu kepada Yesus. Pertebal iman dan keyakinanmu kepada Yesus, maka kita menjadi orang-orang yang luar biasa dan bisa menyelesaikan badai apapun di dalam setiap kehidupan kita. Oke, yang kedua, hidup itu terus memandang dan mengarahkan hati kepada Kristus dengan cara ya pujian, penyembahan kita, dengan cara membaca firman Tuhan, dan dengan cara berdoa. Ingatlah teman, jadilah pemenang di dalam setiap apapun. Jadi kalau kita sudah mempunyai hidup adalah pilihan bersama-sama Tuhan Yesus. Mari teman-teman, tidak ada badai yang tidak bisa dilalui. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Ingat, saya punya moto di dalam kehidupan saya. Kalau selama saya masih hidup di bumi ini, dan selama saya belum dipanggil Tuhan, hidup pasti punya masalah. Amin, teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah dengan masalah apapun. Jaga hati, jadilah hati kita ini, kalau ini hati kita ini pancaran loh, inner beauty, ada gitu. Oh, wong ini kok jelek ya, tapi kok menyenangkan ya. Itu inner beauty yang keluar dari dirinya. Jadi nggak usah dipoles-poles, nggak usah ini, bukan berarti gitu, bukan. Tetap kita perawatan juga, apalagi kita sebagai perempuan ya, ibu-ibu. Kita harus perawatan. Tapi ini aja laki-laki, oh, perawatan rapi, rambutnya dipotong gitu toh. Jadi, tapi yang paling penting hati. Hati. Jadi jaga hati, tetaplah bertekun di dalam pujian, penyembahan, di dalam doa, firman Tuhan. Jangan pernah sekalipun meninggalkan firman Tuhan. Terus saudara-saudara, buat teman-teman yang terkasih, jadi kalau setiap kita punya ada masalah di dalam setiap kehidupan kita, benar nggak begini, jangan mau kalau kita bilang, ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya. Jangan. Lepaskan itu, hal-hal yang negatif itu. Kita harus berani melakukannya. Terkadang saya itu sakit aja kemarin, dingin banget gitu. Saya ingat ada teman saya namanya Pak Sabam. Pak Sabam itu teman kerja saya. Itu dia 3 tahun terkena stroke dan lumpuh sebelah badannya, dia tidak bisa bekerja sama sekali, bahkan untuk buang air besar, buang air kecil itu nggak bisa, ya lumpuh nggak bisa bergerak gitu, bahkan tangannya kaku gitu. Ada hal yang saya ini sama dia, saya bilang, Pak, kenapa ini kok bisa? Sekarang dia usianya udah 60 tahun, dia sudah tidak bekerja bersama-sama kita lagi, tapi masih sehat. Padahal dia udah lumpuh, udah pernah lumpuh 3 tahun akibat stroke. Tapi dia pemenang. Dia seorang penatua di dalam gereja. Apakah dia seorang penatua di dalam gereja dia tidak punya masalah? Banyak masalahnya. Bahkan antara suami istri itu tidak cocok gitu loh. Tapi dia mau menjadi pemenang. Di saat tangannya kaku, apapun dilakukannya, dia keraskan, dia usahain. Sekarang setiap saya mau lihat dia, saya udah mulai jatuh iman saya, itu agak sedih, bukan jatuh ya, agak goyang, itu saya ingat dia.
Saya ingat dia aja yang lumpuh 3 tahun bisa bangkit. Lah saya masih punya masalah, belum lumpuh, belum apa, masih bisa bergerak ke sana ke sini. Lah kok saya nangis terus. Saya bilang Tuhan tidak adil. Saya bilang Tuhan tidak mendengar doa saya. Seharusnya kita malu sama diri kita sendiri. Jadi saya balikin lagi, saya bilang sama diri saya itu kadang suka itu sama diri saya, suka apa ya? Iya, saya bilang suka berantem gitu loh, padu gitu loh. Iya, padu sama, "Hei, kamu jangan begitu." Saya bangkitkan diri saya. Dia aja masih kuat, nah kamu itu. Saya gitu-gituin diri saya gitu loh. Jadi buat teman-teman, ayo mari kita sharing satu dengan lain, menceritakan pengalaman pribadi kita menjadi kesaksian. Karena apa? Seorang Kristen harus bisa bersaksi. Seorang Kristen harus bisa jadi saksi. Jadi kita setiap permasalahan apapun di dalam setiap kehidupan kita, jadikan itu menjadi saksi yang positif gitu. Ini loh aku yang pernah jatuh, yang sudah terpuruk, aku bisa bangkit. Ini loh aku dulu ditabokin loh sama suamiku, aku dibeginiin sama iniku, aku diginiin sama, tapi ini loh saya bisa rangkulan sama suami saya bisa rangkulan sama menantu saya bisa rangkulan sama mertua saya bisa berjabat tangan sama orang yang nunjuk saya gitu. Ini kita yang jadi pemenangnya di saat kita bisa memeluknya. Maksudnya bukan ini ya, kita bisa kita lah pemenangnya. Kita jadi pemenangnya. Jadi saya mengubah itu mindset yang negatif itu tidak mau ada lagi di dalam setiap kehidupan saya. Hanya hidup adalah pilihan. Saya buat tema khotbah kita malam hari ini, hidup adalah pilihan. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, mari kita sharing satu dengan yang lain gitu. Apabila kita lemah gitu, oh saya mau ini loh, mau chatan sama Kak Beni, oh saya mau chatan sama Ralesi gitu, nggak apa-apa. Mari inilah bangun kelompok persekutuan kita ini, mulai dari kita, sehingga kita menjadi kuat dan orang lain melihat persekutuannya hidup ya, persekutuannya saling mengasihi ya, persekutuannya itu saling menopang ya, satu dengan yang lain. Bukan berarti kalau kita tidak ada, ya apa yang kita doa, topang dengan doa, tidak dengan hanya materi gitu loh. Anak-anak Tuhan tidak ada yang mau menutup tangannya untuk memberi. Memberi dengan doa, memberi dengan materi, memberi dengan mendengarkan saat dia punya masalah. Memberi dengan mendoakan saat teman kita terjatuh. Mari kita saling memberi, karena memberi tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan setiap kita memberi, jangan pernah menyesal ataupun kecewa. Karena apa yang kita beri, Tuhan Yesus akan memberi berkelimpahan. Memberilah dari kekurangan kita. Memberi misalnya dalam kesibukan kita ya, oh aduh ini Mama Nina mau telepon saya begini, aduh begini, begitu. Jangan pernah gitu. Yuk, berilah waktu untuk mendengar. Jadi mari kita, anak-anak Tuhan, jadi orang yang mau memberi. Dengan kita memberi, kita menjadi orang-orang yang berkecukupan. Ya teman-teman, jadi, mari kita memberi karena kita adalah orang pilihan
Tuhan. Hidup adalah pilihan. Saat kita memilih Yesus, jadilah Yesus teladan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat malam. Sebelum kita tutup firman ini, mari kita doa sama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus buat sharing firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan di dalam persekutuan ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ajar hamba bukan hanya mampu untuk berkata-kata, tetapi hamba bisa menjadi pelaksana ataupun pelaku dari firman yang hamba sampaikan. Begitu juga dengan teman-teman, saudara-saudara hamba yang hamba kasihi Tuhan. Biarlah kami menjadi terang di dalam dunia ini Tuhan. Ajarin kami ya Tuhan, untuk selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Tumbuhkan rasa saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapa. Sehingga lewat kasih-Mu Tuhan, terpancar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu telah berakhir malam hari ini, jangan biarkan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Biarlah itu menjadi rema di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat apapun yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hamba-Mu kembalikan lagi ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Batuk saya. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya sangat serius mendengarkan Bu Yuni menyampaikan firman tentang pilihan. Saya selalu berkata, yes, yes, pada saat saya mendengarkan pernyataan-pernyataan statement yang membangun spirit saya berkata, yes, yes, yes. Haleluya, terima kasih Bu Yuni untuk sharing firman bagi kita tentang pilihan. Ya, pilihan memang pasti mana yang lebih baik itu yang kita pilih. Tidak ada orang yang memilih yang tidak baik. Pasti memilih yang terbaik dalam segala hal. Ya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk berubah pun perlu pilihan. Kita yang memilih mau berubah atau tidak. Memberi juga pilihan. Ibadah pun itu pilihan. Saya mau ibadah hari ini atau tidak. Mengampuni juga pilihan. Saya mau mengampuni atau tidak. Saya mau jadi pemenang atau tidak. Itu pilihan. Mau mundur atau maju dalam melayani atau menyenangkan hati orang juga itu pilihan. Jemaat Tuhan, untuk menyenangkan hati orang juga tidak mudah. Tanda kutip ya, menyenangkan hati orang lain karena ada kasih di dalam diri kita, kasih Kristus. Menyenangkan hati orang lain, seringkali kita harus mengorbankan kesenangan kita. Ini yang sangat sulit untuk dilakukan orang Kristen atau siapapun manusia di bumi ini. Karena pada umumnya manusia itu lebih senang menyenangkan hatinya sendiri daripada orang lain. Boleh cek diri kita sendiri. Pasti seperti itu.
Namun, setelah kita tahu firman malam ini, kita mau mengalahkan diri sendiri, menghajar diri sendiri terhadap kelemahan-kelemahan kita, untuk hidup kita bagaimana terus mengejar menyenangkan hati Tuhan. Belajar pun kita harus memilih apakah kita mau belajar semakin lebih baik dalam segala hal, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Belajar rendah hati pun itu juga memilih. Bertumbuh, melayani juga memilih. Terima kasih Bu Yuni, ini sangat luar biasa. Mari, sekalipun apa yang kita rasakan tidak nikmat, demi kesenangan Tuhan, mari kita lakukan. Tidak apa-apa. Mari kita hajar diri kita sendiri, ya, disiplin diri sendiri, nggak apa-apa. Yang penting orang lain disenangkan, Tuhan disenangkan. Ya, tidak mudah jemaat Tuhan. Dalam beberapa waktu ini saya mendapatkan sebuah perenungan bahwa menyenangkan hati orang lain itu yang sedang saya kejar. Saya sekarang dan istri diperhadapkan dengan 3 keluarga. Mereka, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita akan mengerjakan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kami. Ini motivasi kami. Saya mau berbagi dengan jemaat. Ketika Anda tidak fanatik, ingin selalu diperhatikan, tapi ingin memperhatikan orang lain, percayalah, Tuhan pasti menaruh perhatiannya bagi kita, bagi Anda dan saya. Inilah di hati dan ambisi kami di dalam Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk 3 orang ini, 3 kakak ini? Saya mau lakukan sesuatu, Tuhan. Jangan sampai saya merasa nyaman dengan apa yang saya punya, lalu saya menutup diri dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan saya. Nah, ini harus menjadi sebuah sikap kita. Itu pun pilihan. Oke, jemaat Tuhan. Jangan pernah menyerah, maju terus. It's amazing. Ayo. Satu lagi kesaksian. Ada sebuah perenungan lagi Tuhan kasih dalam waktu-waktu dekat. Menyambut orang itu tidaklah mudah. Menyambut bukan hanya menyuruh mereka masuk, tapi menyambut harus menjamu atau dengan menerima mereka apa adanya. Dan apa yang terbaik pada kita harus kita berikan bagi mereka. Sesuai kemampuan kita. Yang terbaik, tidak mudah menyambut. Tapi kita harus menyambut mereka yang datang kepada kita. Bukan bicara kekurangan, bukan berbicara tak punya apa-apa. Tapi mau nggak kita menyambut mereka yang masuk ke rumah kita dan memberikan apa yang kita mampu berikan bagi mereka yang terbaik. Ini yang saya dapatkan 2 perenungan dalam waktu dekat ini. Menyenangkan orang lain dan juga
menyambut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman yang sangat manis tentang pilihan. Seringkali kami diperhadapkan dengan pilihan dalam hidup ini. Apakah kami tetap untuk mempertahankan ego kami, atau untuk mendidik diri kami sendiri? Kami jujur, kami adalah pribadi yang ingin senang-senang sendiri. Karena kalau senang-senang sendiri, apa yang ada pada kami merasa itu jerih lelah kami. Kami tidak mengganggu hidup orang lain. Kami tidak menyusahkan orang lain. Kami tidak mengemis dari orang lain. Ya ini milikku, ini kepunyaanku, aku jangan diusik. Ternyata hidup orang Kristen bukan seperti itu. Justru kami harus rela. Kalau memang kenyamanan kami harus dibongkar sama Tuhan, kalau memang itu untuk orang lain dapat disenangkan, orang lain dapat melihat kenyamanan saat bertemu dengan kami, bersaudara, bersahabat, kami mengasihi mereka. Itulah yang terpenting daripada kenyamanan untuk kesenangan kami sendiri. Ini tidak mudah, tapi kami harus melakukannya, sebab ini pilihan kami sebagai anak-anak-Mu. Bukankah Yesus pun demikian? Memilih untuk meninggalkan kenyamanannya di singgasana, agar kami menerima kenyamanan, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Kalau Yesus tidak turun ke bumi, kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami tidak punya teladan hidup kalau Tuhan Yesus tidak menyangkal dirinya, mengasingkan kenyamanannya demi kami. Kalau memang Tuhan kenyamanan kami diminta oleh Tuhan supaya orang lain bisa terberkati melalui kami, kami mau, kami bersedia. Tuhan, kami mau. Tolong semua kami. KJK Overseas ini Tuhan. Mari semua jemaat-Mu KJK Overseas bongkar kenyamanan kami semua. Buat semua jemaat KJK Overseas tidak suka dengan kenyamanan bagi dirinya sendiri untuk kesenangannya sendiri. Bubarkan, buyarkan itu dari KJK Overseas. Ini firman-Mu malam ini yang kami terima dari hamba-Mu. Supaya kami bukan menjadi anak-anak yang bermental murahan, gampangan, yang sangat egois, tamak. Tapi kami benar-benar memiliki hati yang dipenuhi hati Kristus. Tuhan tolong kami. Kami mau. Kami rela. Sanggupkan kami. Saya percaya pilihan kami tidak salah untuk mengikuti kehendak. Sekalipun kami harus terseok-seok, sekalipun kami harus berdarah-darah, dalam arti kata kami sudah merasa tidak mampu dan hampir menyerah, tapi kami tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan firman-Mu malam ini di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami semua dalam waktu-waktu ini kenyamanan kami terusik, untuk Tuhan mau mengerjakan sesuatu bagi keluarga kami, lakukanlah. Terima kasih. Hari ini kami dihiburkan, dikuatkan, dicerahkan lewat firman-Mu. Thank you Jesus. Pilihan kami untuk menyenangkan hati mereka.
Terima kasih Tuhan. Pilihan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami mau menjadi pemenang, itulah pilihan kami dari setiap masalah kehidupan ini. Termasuk godaan-godaan dunia yang mencoba membuat kami jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan pakai terus untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu. Terus nyatakan pribadi-Mu semakin bersinar dalam hidup hamba-Mu, Bu Yuni, Tuhan. Terima kasih. Ini satu penghiburan buat kami semua, buat hamba-Mu secara khusus. Saya sangat tertarik dan suka dengan pernyataan tersebut. Sekalipun terlihat Allah seolah-olah tidak memberkati. Atau Tuhan menutup tangannya. Atau seolah-olah telinganya tidak mendengarkan doa kami. Tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mencoba untuk terus berjuang mengasihi Tuhan. Bukan karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati rumah tangga beliau, pekerjaan. Kasih karunia-Mu menjaga melindungi mereka. Bawa keluarga hamba-Mu ini semakin mengenal Engkau. Semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak, saya berdoa juga Tuhan. Untuk abangnya Cejeni. Tuhan, biarlah dengan peristiwa yang dialami oleh abang Cejeni. Menjadi satu pesan di mana Cejeni mungkin menyampaikan beberapa nasihat, masukan-masukan yang selama ini tidak diindahkan. Tapi dengan kejadian ini, dia teringat lalu tersadar. Bahkan dia mencari Tuhan. Dia mengalami ketakutan dalam kematiannya. Di saat itu dia akan mencari, membutuhkan siapa Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Kiranya ini melanda hati abangnya Cejeni hari ini dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan. Saya rindu semuanya datang kepada Engkau. Satu persatu ditangkap oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini doaku Tuhan. Begitu pula hamba berdoa untuk Ceyuli yang sekarang dalam keadaan tidak baik fisiknya. Tuhan, saya berdoa. Biarlah dengan apa yang kami alami untuk terus membuat atau mengajarkan kami bagaimana di waktu yang singkat ini, selama tubuh kami sehat, kami mau terus memberikannya buat Tuhan. Bukan ketika kami sakit, baru kami mencari Tuhan. Tapi di satu kesempatan tubuh kami sehat, disitulah kami benar-benar mau memberikan sebelum waktunya terlambat. Dan juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Atau dengan cara-Mu, tuntun kepada pola hidup, pola makan yang baik, sehingga kami semua bertanggung jawab terhadap tubuh ini. Tidak sembarangan terhadap tubuh ini memperlakukannya. Karena saat ini, kalau kami tahu bahwa pola hidup yang baik atau pola hidup yang sehat tidak kami terapkan, dan kami tidak mau belajar atau acuh, itu salah kami sendiri. Berarti kami mengabaikan tanggung jawab kami sebagai pemilik tubuh. Tidak heran ketika kami mempermainkan tubuh, maka tubuh akan mempermainkan kami. Atau tubuh akan mengeluh. Dan kami akan merasakan. Biar itu kami alami. Kalau memang Tuhan izinkan agar kami belajar menghargai bait-Mu ini. Dan kami bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan dalam segala hal. Termasuk pola hidup dan pola makan dalam diri kami.
Namun Tuhan, saya percaya kami semuanya diberikan kesempatan agar kami Tuhan melihat perbuatan tangan. Jamah dan sembuhkan semua jemaat-Mu yang sakit dengan cara-Mu Tuhan. Baik mujizat dan cara hidup yang sehat. Tolong kami semua. Karena kami mau mengalami restorasi. Kami mau semakin lebih baik. Karena saat tubuh kami sehat, maka kami memuji Tuhan pun dengan segar bugar, penuh semangat. Jiwa kami pun tenang, turut bergairah dalam meninggikan nama Tuhan. Dan kami lebih banyak berbuat dibanding dengan tubuh kami yang sakit. Jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih semakin kami mengenal Tuhan. Kami semakin serius dalam menjalani hidup. Bukan lagi main-main seperti anak kecil. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati dengan keselamatan yang dari Tuhan. Baik mertua, ipar, keponakan, keluarga kami dimanapun berada. Bawa semua mereka Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Membawa mereka kepada Kristus melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kami menyadari bahwa selama ini perkataan kami, tindakan kami memalukan sekali terhadap pasangan kami, keluarga kami, karakter kami yang buruk, yang sehingga membuat orang menolak iman kami. Karena kami sangat tidak baik dilihat oleh mereka. Tetapi Tuhan, berjalannya waktu, kami semua rindu, semua KJK Overseas benar-benar bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kami mau mengoreksi diri kami sendiri setiap hari. Apakah kami benar menyenangkan hati Tuhan? Atau kami membuat hati Tuhan pilu? Atau melukai hati orang yang di sekitar kami? Atau menyenangkan hati orang di sekitar kami? Tuhan, Tuhan, kami mau mengoreksi diri kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini hamba berdoa juga menyerahkan segenap para orang-orang percaya dimanapun berada. Tuhan, bawa kami semua dalam pergerakan-Mu, semakin bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Bapa, di dalam masalah Omikron juga Tuhan Yesus, Bapa, biarlah dengan cara ini manusia tidak menjadi sombong lagi, bahwa manusia sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan, ini doaku, sadarkan bangsa-bangsa, buat mereka semakin takut akan Engkau, mencari kebenaran itu dengan situasi yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Tolong pemerintah kami semua, pemerintah bangsa-bangsa untuk menyelesaikan perkara ini. Biar mereka juga mengandalkan Tuhan dalam situasi ini. Terima kasih Tuhan. Hujan pertobatan keselamatan melanda bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua suami-suami jemaat-Mu, pekerjaan mereka, jemaat-Mu, juga Tuhan menolong. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami memohonkan terus di dalam persekutuan kami, hadirat-Mu nyata dan Tuhan berkenan. Semua ini milik-Mu, Tuhan ambil alih semuanya. Para hamba-hamba-Mu yang melayani di KJK Overseas dimanapun berada, Tuhan kuatkan, teguhkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini. Besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Besok kami akan beribadah kembali. Bangkitkan gairah kami untuk mencari Tuhan. Belajar terus firman-Mu tanpa bosan-bosannya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami mengundurkan diri satu dengan yang lain, kami memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat, angkat tanganmu, arahkan hatimu, terima berkat dari Tuhan.
Terpujilah Bapa di surga, oleh anugerahnya yang besar melimpah turun atas kita semuanya. Dan juga kesetiaan Yesus Kristus dan penyertaannya. Kasih sayangnya kekal sampai selama-lamanya bagi kita yang mengasihi Dia. Dan Roh Kudusnya yang terus mendampingi kita, memberikan pertolongan, penghiburan, serta kekuatan, menuntun kita kepada kebenaran firman, sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin.